semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, TT 4810. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian semua tentang hasil pekerjaan kami mengenai tugas besar jaringan komunikasi dan data dari kelompok 4 itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angel Agustina Gautam dengan nomor induk mahasiswa 101012400169 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Fadil Rahman Muzaki dengan NIM 101012400295. Perkenalkan, nama saya Artika Hernita Putri dengan NIM 101012400341. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad bin Tufail dengan NIM 101012400250. Jadi saya akan menjelaskan tentang slide topologi jaringan. Jadi pada slide ini ditampilkan topologi jaringan yang kami rancang. Topologi ini terdiri dari 3 gedung yang saling terhubung menggunakan router, sehingga setiap gedung dapat saling berkomunikasi. Jadi yang pertama itu ada gedung 1 yang berisi divisi A, divisi B, dan divisi C. Di dalamnya terdapat 1 router, 3 switch, dan 6 PC, yang dimana setiap divisi direpresentasikan oleh 2 komputer. Terus yang kedua ada gedung 2, yang dimana gedung 2 itu digunakan untuk divisi D. Gedung ini memiliki 1 router, 1 switch, dan 2 PC sebagai representasi divisi tersebut. Terus yang ketiga ada yang berfungsi sebagai pusat server perusahaan. Di dalamnya terdapat 1 router dan 1 server yang menyediakan layanan DNS dan HTTP, sehingga seluruh divisi dapat mengakses layanan tersebut. Terus yang di layanan ke internet ini, di bagian atas terdapat router internet. Router ini hanya digunakan sebagai simulasi koneksi ke internet serta untuk konfigurasi default route, sehingga tidak perlu benar-benar terhubung ke internet. Terus untuk komunikasi antar router, kami menggunakan protokol routing RIP versi 2. Alasan menggunakan RIP v2 adalah karena mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis, sehingga setiap jaringan pada masing-masing gedung dapat saling mengenali tanpa perlu menambahkan rute secara manual. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan tabel PLSM yang telah dibuat dan didapatkan. Jadi urutan kategori perangkat yang ada di sini itu tuh didapatkan dari jumlah host yang dibutuhkan. Urutan itu dimulai dari yang terbesar hingga terkecil. Pada kondisi yang diminta, host tertinggi itu berjumlah 20 host yang dimiliki oleh PC divisi D. Selanjutnya, itu ada PC divisi A yang mendapatkan kondisi jumlah host 18. Selanjutnya dilanjutkan dengan PC divisi B mendapatkan 15 host, serta PC divisi C mendapatkan 12 host. Diikuti dengan jumlah host selanjutnya yaitu 2 host yang dimiliki oleh server dan router gedung 3, router gedung 1 dan router gedung 3, router gedung 2 dan router gedung 3, serta router gedung 3 dan router internet. Baik, setelah kita mengurutkan kategori perangkat berdasarkan jumlah host dari yang terbesar hingga terkecil sesuai yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan menghitung alokasi IP beserta prefixnya itu sendiri. Nah, untuk rumusnya itu adalah 2 pangkat N sama dengan jumlah host ditambah 2. Nah, 2 pangkat N ini, 2-nya ini merupakan representasi dari sebuah bilangan biner, yaitu ada 1 dan 0. Sedangkan jumlah host plus 2 ini kenapa ada plus 2? Karena plus 2 ini akan digunakan untuk network address dan broadcast address, di mana network address itu sendiri merupakan alamat pertama atau identitas pertama yang digunakan untuk perangkat itu sendiri. Serta broadcast address ini itu merupakan alamat terakhir yang digunakan oleh perangkat itu sendiri. Nah, langsung aja kita coba contohkan ke dalam berapa sih jumlah atau alokasi IP yang dibutuhkan untuk jumlah host 20. Nah, karena di sini 20, maka kita harus cari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 22. Berarti yang muat itu adalah 32, di mana 32 ini tuh merupakan 2 pangkat 5. Nah, berarti kita mendapatkan M sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk alokasi IP itu sendiri, karena batas atau total IP itu adalah 32, maka untuk alokasi IP itu memiliki rumus 32 dikurangi N, di mana N yang tadi kita dapat adalah 5, jadi 32 dikurangi 5, akan mendapatkan slash 27. Nah, untuk slash 27 ini, berarti kita memiliki prefix yaitu 111111111 dot 111111111 dot 111111111 dot 11111. Maka prefixnya kalau misalnya kita dari biner ke bilangan asli itu 255, 255, 255, 224. Seperti itu. Dilanjut juga dengan host-host selanjutnya. Misalkan di sini kita pakai yang jumlah hostnya 12. Berarti 2 pangkat berapa yang menghasilkan 14? Berarti 16. Berarti 16 itu merupakan 2 pangkat 4. Di mana N itu akan berbuahkan hasil 4. Lanjut, berarti kita langsung ke alokasi IP, di mana 32 dikurangi N, atau sama dengan 32 dikurangi 4 menghasilkan slash 24. Itu juga nama prefixnya akan mendapatkan hasil 255, 255, 255, 24. Nah, untuk network address sendiri, kita masuk lagi ke perangkat yang pertama, karena di sini kelompok kami mendapatkan IP-nya yaitu 10.4.0.0, maka network address yang pertama, sebuah perangkatnya itu akan 10.4.0.0. Dan untuk usable address range-nya itu berarti IP yang bisa digunakan untuk PC divisi D itu tuh range dari 10.4.0.1 hingga 10.4.0.30. Kenapa di sini 30? Kenapa dari 1 sampai 30? Karena yang 0 tuh udah dipakai sama network address. Nah, karena kita range-nya itu adalah bit 32, berarti network address-nya dipakai 1. Terus broadcast address-nya juga bakal pakai 1, berarti sisa 30. Maka dari hasil itu dijumlahin dari 0 ditambah 30 itu sendiri. Berarti di sini akan menghasilkan 10.4.0.30. Dan untuk broadcast address sendiri, itu tinggal melanjutkan dari usable address range yang terakhir, di mana
akan broadcast address-nya menjadi 10.4.0.31. Nah, lanjut ke kategori perangkat yang kedua, di mana PC A memiliki jumlah host 18 dengan alokasi IP /27 dengan prefix sebagai berikut. Nah, dilanjut juga dengan network address-nya yang akan melanjuti broadcast address dari perangkat pertama. Jadi dari 31 kita tambah 1 jadi 32. Jadi 10.4.0.32. Sama halnya dengan usable range, di mana dia tuh bakal menjumlahkan dari 32 ini ditambah 30, yaitu akan menghasilkan 62. Dan dilanjut juga dengan broadcast address, melanjutkan usable address range yang terakhir, yaitu akan menghasilkan 10.4.0.63. Berikutnya, hingga kategori perangkat selesai. Seperti itu. Berarti di sini kelompok kami mendapatkan IP dari 10.4.0.0 hingga 10.4.0.131. Mungkin sekian penjelasan dari tabel PLSM-nya. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi utama. Nah, konfigurasi utama ini kita harus mengkonfigurasi dari router gedung 1, gedung 2, gedung 3, lalu ke router internetnya. Nah, untuk router gedung 1, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus memasukkan comment enable di setiap konfigurasi karena agar bisa memasukkan konfigurasi yang lain. Lalu di sini ada host name router 1, yaitu namanya adalah router 1. Lalu di interface-nya itu ada interface fast ethernet 0 dengan ada IP address dan juga ada IP router address-nya. Lalu setelah itu ada interface fast ethernet 10 dengan ada IP address-nya juga, lalu ada IP router address-nya juga. Lalu di sini ada interface fast ethernet 60, ada isinya adalah IP address dan juga IP router address. Lalu ada interface serial 20, ada IP address-nya. Lalu ada subnet span-nya juga. Lalu dan yang terakhir ada router RIP, kita menyetel router RIP dengan version 2. Lalu ada networknya itu ada 10.4.0.0. Lalu yang terakhir adalah wide memory. Jadi kita menulis ke dalam memorinya. Lalu untuk router kedua hampir sama. Di sini ada host name-nya yaitu router 2, lalu ada interface fast ethernet 00 dengan ada IP address dan juga IP router address-nya. Lalu di sini ada interface serial 20, ada IP address-nya dengan subnet mask. Lalu kita setel router RIP dengan network yang sama. Lalu kita akan tulis ke memori. Lalu config router ketiga. Di sini hampir sama juga dengan yang lain-lainnya, tapi ada interface fast ethernet 00, lalu ada serial 02, lalu ada serial 30, lalu ada serial 70, dan ada router RIP-nya. Nah, di sini ada default information originate, lalu ada IP route-nya, yaitu dengan 000.10.40.130. Nah, lalu yang terakhir ada config router internet. Kita akan mengkonfigurasi router internetnya. Dengan hostname internet itu internet, lalu ada interface serial 020 dengan IP address 10.4.0.130 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu dengan IP route, hampir sama, IP route-nya itu 10.4.0.0 dengan subnet mask diakhiri dengan 128. Lalu ada default gateway-nya 10.4.0.19. Lalu kita akan menuliskan semuanya ke dalam memori. Nah, di sini ada activity yang dimana ping dari salah satu PC divisi A ke divisi yang lainnya. Jadi di sini ada PC divisi B, divisi C, divisi D, dan gateway divisi A lalu ke server, dan semuanya berjalan dengan successful atau TTL, yang berarti semua dapat berkomunikasi. Untuk lebih lanjutnya kita akan didemokan nantinya. Lalu selanjutnya di sini ada ping salah satu dari PC divisi B ke divisi yang lainnya, entah itu divisi A, divisi C, divisi D, lalu divisi yang lainnya dan ke server. Nah, di sini juga menunjukkan di gambar bahwasanya ketika di dalam komen itu terdapat TTL, dan juga di sini itu menunjukkan bahwa mereka successful, berarti mereka dapat saling terhubung. Nah, selanjutnya di sini itu ada PC divisi C ke PC yang lainnya atau ke PC divisi yang lainnya. Di sini juga sama menunjukkan bahwasanya successful atau dapat terhubung secara baik dari divisi C ke divisi manapun lalu ke server. Lalu selanjutnya ada ping dari salah satu divisi D ke divisi yang lainnya, dan di sini juga menunjukkan bahwasanya berhasil dan menunjukkan bahwasanya mereka itu dapat terhubung dan dapat berkomunikasi secara baik. Lalu untuk akses domain web server melalui web browser dari salah satu PC divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D, di sini kita menggunakan link yaitu http kelompok4.com. Nah, dia akan menunjukkan halaman web, ada judul tugas apa, topiknya, lalu ada nama-nama kelompok dari kelompok 4. Nah, ketika mereka sudah memunculkan web tersebut dan berhasil membukanya, berarti mereka dapat sukses membuka dari web tersebut. Nah, lalu di sini ada hasil DNS resolution dari domain nama grup.com, yang dimana nama grup kami adalah kelompok 4, yang berarti kelompok4.com menuju IP server melalui simulation mode atau komen yang tersedia di paket tracer. Nah, di sini kita menggunakan komen yaitu nslookup kelompok4.com. Nah, dia akan ketika berhasil dia akan menunjukkan server, lalu menunjukkan address-nya dan menunjukkan namanya, nama domainnya ini kelompok4.com, lalu address-nya berapa gitu. Ibaratnya alamat dari domain kelompok4.com ini berapa. Untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam demo. Oke, baik, di sini kita sudah masuk ke dalam paket tracernya. Untuk yang pertama kali kita akan nge-ping dari divisi A ke divisi yang lainnya. Lalu kita akan ping dari divisi A ke divisi B. Nah, di sini keterangannya adalah successful. Lalu dari divisi A ke divisi C. Di sini keterangan juga successful. Lalu dari divisi A ke divisi D. Nah, di sini keterangannya juga successful. Lalu yang terakhir dari divisi A ke server. Apakah berhasil? Mari kita lihat. Nah, di sini juga keterangannya juga berhasil, successful seperti itu. Nah, selanjutnya dari divisi B ke divisi lainnya. Kita dari divisi B lalu kita ke divisi A, successful. Lalu
dari divisi B ke divisi C, keterangannya juga unsuccessful. Lalu dari divisi B ke divisi C, ke divisi D, keterangannya juga akan successful. Lalu dari divisi B ke server yang terakhir, kita lihat. Nah, di sini juga akan successful di bawah ini. Oke, selanjutnya di situ kita akan langsung mengecek untuk divisi C. Kita akan ngeprint dari divisi C ke divisi lainnya. Misalnya dari divisi C ke divisi A, ini juga successful. Lalu dari divisi C ke divisi B, di sini unsuccessful. Lalu divisi C ke divisi D, di situ juga akan successful. Lalu dari divisi C ke ke server, apakah akan berhasil? Mari kita lihat. Nah, sini juga akan successful seperti itu. Oke, lanjut sini kita akan ngecek untuk divisi D ke divisi lainnya. Kita akan ngeprint dari divisi D ke divisi A. Nah, di sini akan successful. Lalu dari divisi D ke divisi B, di sini keterangan juga akan successful. Lalu dari divisi D ke divisi C, di sini juga akan successful. Lalu dari divisi D ke server, di sini akan successful. Nah, berarti menandakan bahwasanya kesimpulannya adalah mereka dapat terhubung atau saling berkomunikasi dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membuka domain server atau domain webnya atau halaman webnya dari PC 1. Nah, kita buka web browser, kita ketik kompak4.com. Nah, ketika di enter dia akan langsung ke halaman http kompak4.com dan berhasil membukanya. Lalu kita akan ke PC B, kita akan buka juga http kompak4.com. Nah, ketika di PC B, dia juga akan berhasil membukanya. Dia akan melanjutkan ke halaman web. Lalu di PC C, kita akan buka kompak4.com di divisi C. Nah, ketika di divisi C, kita salin, lalu kita enter. Nah, di sini juga akan berhasil membuka dari halaman web kelompok4.com. Lalu kita akan beralih ke divisi D. Oke, ketika divisi D, kita enter. Nah, dia juga akan membuka halaman divisi atau halaman web di divisi D itu juga akan berhasil dibuka dengan baik. Dan selanjutnya kita akan coba ngeprint kelompok 4 dari comment prompt-nya dari salah satu divisi gitu ya. Kita coba mungkin dari divisi A aja. Nah, di sini divisi A kita akan buka comment prompt, lalu kita akan ngeprint nih ns lookup, lalu kita tulis alamatnya, misal kompak4.com atau nama webnya. Nah, ketika kita enter, dia akan menunjukkan nama server, lalu address-nya berapa. Lalu untuk dia akan mengetahui nih nama dari server atau address tersebut itu di mana. Nah, namanya itu adalah kompak4.com, lalu untuk address-nya itu adalah 10.4.0.114 seperti itu. Jadi, ketika kita buka di dalam web browser, dia juga akan terbuka. Lalu ketika kita print ns lookup ke kelompok4.com, dia juga akan tahu gitu bahwasanya oh dia itu bakal ke bagian alamat yang web ini seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan membahas tentang routing table, router gedung 2 dan juga gedung 3. Di sini kita di router 0 itu gedung 1, router 1 itu gedung 2, dan router 2 itu di gedung 3. Jadi untuk secara singkatnya, apa sih routing table itu? Routing table itu mungkin bisa dibilang lebih kayak daftar si jalur-jalur yang ada di router-router tersebut. Nah, di sini kita fokus saja di bagian bawahnya, yaitu ada di 10.0.0.0 itu mungkin kayak network address umumnya atau ringkasannya. Terus itu yang di bawahnya itu 10.0.0 itu adalah address dan 127 itu adalah prefix. Lalu untuk yang 120/2 itu adalah jumlah jalurnya. Lalu untuk via 10.4.0/122 itu adalah jalur yang dipakainya. Mungkin yang di bawahnya itu kayak fast ethernet 060 itu adalah penamaan si jalurnya. Mungkin sama kayak di yang saya jelasin tadi di gedung 1, kurang lebihnya sama jelasannya. Lalu yang selanjutnya itu ada MAC address table. Jadi MAC address table itu kayak si IP router ini mengasih ke IP untuk si IP switch untuk mengirimkan data. Jadi sini MAC address itu di switch 2 itu ada di jalur F013 itu ada 001.421e.52b1. Lalu untuk selanjutnya sama switch 0 juga sama kayak yang tadi saya jelasin, cuman beda di jalurnya sama penamaannya. Switch 1 juga dan switch 3 juga. Lalu ini cuman di beda gedung dong. Untuk selebihnya sama. Lalu di sini ada IRP table pada router atau isinya relevan setelah aktivitas pin 8. Jadi IRP itu adalah mengubah IP address menjadi MAC address. Jadi karena kita ingin mengirimkan data dari sebuah PC gedung satu ke gedung lainnya, itu harus mengubah ke MAC address. Nah, untuk mengubahnya itu namanya IRP. Jadi misalkan di sini IP address-nya 10.4.0.33, maka MAC address-nya itu menjadi 001.64EA.A69B dengan interface fast ethernet 0.0. Mungkin di router 2 juga sama kurang lebih. Jadi di sini selanjutnya itu ada proses protokol DNS dan HTTP pada simulation paket tracer proses protokol transport TCP atau ODP pada simulation pada paket tracer. Jadi untuk DNS sendiri mungkin lebih kayak mengubah si nama-nama ini menjadi IP karena
si jaringan ini nggak bisa membaca bahasa manusia. Makanya diubah ke IP address, itu namanya DNS. Lalu untuk HTTP itu yang untuk melanjutkan web. Lalu untuk transport TCP sama UDP ini adalah protokol untuk mengirimkan data. Nah, di sini ada di sebelah kanan itu untuk jalur-jalurnya. Untuk sebelah kiri itu mungkin secara garis kecilnya lah, sama untuk penjelasan layar itu di mana. Nah, di sini DNS ini misalkan kita ambil aja salah satu sini, kita ambil DNS, jalur itu di PC6 dia dikirim ke switch 3, lalu ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke server 0. Habis itu dia balik lagi ke router 2, ke router 1, lalu ke switch 3 lagi. Terus di sini untuk selanjutnya, maaf sebelumnya, untuk yang sebelumnya itu yang TCP sama yang lainnya itu mungkin kurang lebih sama yang kan itu sebagai jalurnya. Gitu. Lalu untuk selanjutnya PC mendapatkan IP otomatis dari DHCP server jika DHCP dikonfigurasi. Nah, untuk DHCP ini mungkin kayak dia tuh mengkonfig sendiri atau mengirimkan IP secara sendiri, nggak manual gitu. Lalu di sini kita lanjut ke demonya. Kita lanjut aja ke demo, di mana di sini saya akan membuat demo tentang MAC address table. Di sini untuk melihat MAC address table, kita harus pilih salah satu switch atau kita ceknya satu switch aja. Di sini kita klik CLI dan kita enter, lalu enable, lalu kita masukin komennya itu show MAC strip address strip table. Nah, di sini kita langsung enter aja. Di sini kita lihat langsung kalau misalnya ada MAC address-nya di switch tersebut. Begitu halnya dengan switch lainnya. Baik, kita langsung lanjut aja ke cara ngecek IP ARP-nya, di mana kita tuh harus lihat routernya atau kita klik routernya. Nah, di sini juga kita masuk ke CLI, terus kita enter aja. Terus jangan lupa enable dan masukkan komennya itu show IP ARP. Di sini kita lihat bahwa adanya IP ARP. Jadi sekarang saya akan mendemokan proses DNS, HTTP, dan TCP atau UDP melalui simulation mode. Jadi di sini langkahnya adalah yang pertama kita klik simulation, terus kita filter dulu, edit filter dulu. Untuk apa? Karena dimintanya di sini cuman DNS, HTTP, TCP atau UDP. Jadi kita checklist yang diperlukan aja. Di sini udah ada UDP, TCP, HTTP, serta ada DHCP serta DNS. Nah, selanjutnya kita bebas buka PC yang mana aja. Di sini saya mencoba untuk pakai PC yang 6. Baru kita go dan kita bakal lihat dan kita juga bakal start. Nah, kita coba perbesar. Nah, di sini bakal ada menunjukkan bahwa simulation-nya tuh ada DNS. Nah, di sini juga Cisco Tracer-nya bisa memperlihatkan bahwa adanya simulasi yang terjadi. Kita tunggu dulu aja. Di sini terlihat bahwa sudah muncul TCP. Baru muncul HTTP. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut aja ke cara ngecek apakah DHCP yang telah kami buat itu berhasil atau tidak. Caranya dengan kita pilih salah satu yang mau kita cek, misalnya PC 5, terus kita masuk ke desktop, lalu kita ke IP configuration, terus kita masukin atau klik DHCP. Kan ini awalnya statis nih, atau manual. Nah, kita mau otomatis atau pakai metode DHCP. Jadi kita klik aja DHCP-nya, kita lihat request IP address, dan di sini langsung ada kalau misalnya DHCP request successful, artinya berarti pool kita untuk DHCP itu tuh sudah berhasil. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan perancangan konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, jaringan perusahaan 33 gedung berhasil diimplementasikan menggunakan metode VLSM dan routing IPv2. Metode VLSM mampu mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai dengan kebutuhan host pada setiap divisi sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih optimal. Konfigurasi routing IPv2 memungkinkan seluruh jaringan pada setiap gedung dapat saling terhubung dan bertukar informasi routing secara dinamis. Dan itu layanan DNS dan web server yang dikonfigurasi pada server perusahaan dapat diakses oleh seluruh divisi menggunakan nama domain yang telah ditentukan. Lalu untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar divisi, akses ke server serta pengiriman data antar gedung dapat berjalan dengan baik. Pengamatan terhadap proses DNS, HTTP, TCP, dan UDP melalui simulasi mode juga membuktikan bahwa protokol jaringan bekerja sesuai fungsinya. Dengan demikian, rancangan jaringan yang dibuat telah memenuhi seluruh kebutuhan dan skenario yang diberikan pada tugas besar kali ini atau tugas besar jaringan komunikasi data. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.